Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Farah Yulistia, NPM 1910 63 10 50 137, kelas 6D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perguruan Tinggi Universitas Singa Perbangsa Karawang, mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini satuan pendidikan yaitu SMP kelas 8 semester ganjil atau semester 1. Mata pelajaran pendidikan matematika, materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kedua, inovasi pembelajaran, ketiga, model pembelajaran, keempat, langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Setelah pembahasan yang pertama selesai, maka kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu inovasi pembelajaran. Merupakan inovasi dalam pembelajaran itu hal yang penting dan harus dimiliki atau dilaksanakan oleh guru. Hal ini karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Inovasi pembelajaran matematika dalam materi sistem persamaan linear 2 variabel yang akan dikembangkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning atau disebut PBL dalam proses pembelajaran matematika. Nah, pembahasan kedua sudah selesai, maka kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu model pembelajaran. Merupakan kerangka kerja yang diberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Nah, kan tadi sudah disebutin modelnya menggunakan apa, yaitu tadi menggunakan problem-based learning atau disebut PBL. Di sini ada dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mark Sesson mengemukakan bahwa PBL membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif. Yang kedua, menurut Barrow, mendefinisikan bahwa problem-based learning sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran. Nah, bahwa model pembelajaran problem-based learning atau disebut PBL merupakan pembelajaran berbasis permasalahan dalam kehidupan nyata, di mana peserta didik dituntut untuk mempelajari masalah tersebut yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri. Selain itu, peserta didik harus mampu berpikir secara kritis untuk dapat memecahkan masalah, sehingga dapat memunculkan pengetahuan dan pengalaman baru pada peserta didik. Pembahasan ketiga sudah selesai, maka pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran.
Adapun langkah-langkah pembelajaran dari proses model pembelajaran problem based learning atau disebut PBL sebagai berikut. Nah, di sini langkah-langkahnya ada 5, yaitu orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Peserta didik diminta untuk memperhatikan sebuah video berupa permasalahan nyata yang ditampilkan oleh guru tentang sistem persamaan linear dua variabel. Maka, kita saksikan sebuah video animasi yang berisi permasalahan nyata di mana ada soal dalam dialog Anita dan Tika. Selesai memperhatikan video permasalahan nyata, peserta didik diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditampilkan oleh guru tentang sistem persamaan linear dua variabel. Setelah peserta didik menjawab masalah yang ditampilkan sebelumnya, guru mengarahkan peserta didik untuk membandingkan jawaban temannya yang berbeda-beda. Peserta didik diajak untuk memperhatikan sebuah video berupa materi dan bentuk tentang persamaan linear dua variabel. Nah, maka kita saksikan cuplikan video yang berisi materi dan bentuk umumnya. Setelah langkah pertama selesai, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan dalam beberapa kelompok secara acak dengan beranggota 3 atau 4 orang. Guru membagikan LKPD ke setiap kelompok yang telah dibentuk. Guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah langkah kedua selesai, maka dilanjut ke langkah ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru tentang sistem persamaan linear dua variabel. Guru membimbing peserta didik secara individu dan kelompok dalam mengerjakan LKPD yang telah diberikan tentang sistem persamaan linear dua variabel dan melaksanakan penilaian sikap sosial. Setelah langkah ketiga selesai, maka lanjut ke langkah keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas
tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan kelompok lain memberikan tanggapan berupa kritikan, disertai alasan-alasan, masukan, bandingan, atau pemikiran dengan bimbingan guru. Setelah langkah keempat selesai, maka dilanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok dengan mengajak setiap kelompok bertepuk tangan. Kemudian guru meluruskan hal-hal yang kurang benar dan memberikan penjelasan tambahan mengenai masalah yang dibahas dalam LKPD. Nah, ini LKPD-nya yang akan diberikan kepada siswa yang berisi, sini ada mata pelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya sistem persamaan linear dua variabel. Pertemuan ke-1, alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Nah, di sini ada dua. Yang pertama di sini ada disuruh isi kelompok dan kelas. Yang kedua di sini nama anggota kelompoknya. Lalu di sini halaman kedua ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Lalu tidak lupa ada petunjuk pengisian untuk lembar kerja peserta didik. Di mana di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama, siswa untuk mengisi apakah masih mengingat materi tentang persamaan linear satu variabel. Lalu di sini aktivitas kedua yang berisi untuk mengetahui apakah sistem persamaan yang diperolehnya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui berapa banyak yang diperolehnya dengan menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Lalu di sini ada langkah latihan soal. Di sini ada latihan soal yang berisi 2 soal. Lalu di sini siswa memberi kesimpulan yang kegiatan yang mereka lakukan di atas. Lalu membuat kesimpulan mengenai materi SPLDV yang sudah mereka ketahui. Kesimpulan dari inovasi pembelajaran yaitu dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 SMP semester 1 atau ganjil. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah rasa ingin tahu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengembangan pembelajaran ini juga dapat diterapkan dalam permasalahan nyata berupa video animasi yang membuat menarik minat peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Thank you. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.